Sahabat Merdeka, nama Thomas Djiwandono kembali mencuri perhatian publik. Setelah sebelumnya ramai dibicarakan saat dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, kini ia kembali menjadi sorotan sebagai calon deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun sahabat Merdeka, penunjukan ini tidak lepas dari pro dan juga kontra. Sebagian pihak menilai kehadirannya bisa memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, sementara yang lainnya mempertanyakan apakah kedekatan politik bisa mempengaruhi independensi Bank Indonesia? Nah sahabat Merdeka, pertanyaan selanjutnya adalah siapa sebenarnya sosok Thomas Djiwandono? Thomas Aquinas Mulyatna Djiwandono lahir di Jakarta 7 Mei 1972. Pria yang akrab disapa Tommy ini memiliki darah kuat dari sosok begawan ekonomi. Thomas merupakan cucu Sumitro Joyo Hadikusumo yang dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia dan ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Thomas merupakan anak dari Biantini Simiderawati, putri Sumitro sekaligus kakak kandung Prabowo Subianto. Sedangkan ayah Thomas merupakan Sudrajat Djiwandono, seorang mantan gubernur Bank Indonesia. Lebih jauh lagi nih sahabat Merdeka, Thomas juga merupakan cicit dari R.M. Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Dengan latar belakang keluarga yang lekat dengan dunia ekonomi dan juga pemerintahan, nama Thomas memang sejak awal tidak lepas dari sorotan publik. Sahabat Merdeka, dari segi pendidikan nih, Thomas menempuh pendidikan di luar negeri dengan fokus pada hubungan internasional dan ekonomi internasional. Karir profesionalnya dimulai dari dunia jurnalistik. Dia pernah menjadi wartawan magang di majalah Tempo, lalu bergabung dengan Indonesia Business Weekly setahun kemudian. Namun jalannya kemudian berbelok ke sektor keuangan. Thomas sempat menjadi analis di NatWest Market Jakarta, lalu melanjutkan karir di Wheelock NatWest Securities Hong Kong. Pengalaman Thomas terus berkembang saat ia menjadi konsultan di Castle Asia hingga akhirnya bergabung dengan Komesindo Internasional. Di perusahaan ini karir Thomas menanjak pesat. Ia menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis, kemudian Deputi CEO hingga akhirnya menjadi CEO selama lebih dari 1 dekade dari 2010 hingga 2024. Tidak hanya itu, Thomas juga dipercaya sebagai Deputi CEO Arsari Group selama lebih dari 10 tahun lamanya. Di ranah politik, Thomas dikenal sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2008. Ia juga memegang peran penting dalam koalisi Merah Putih pada Pilpres 2014, khususnya dalam urusan logistik. Teranyar, Thomas mengaku sudah mundur dari Partai Gerindra sejak 31 Desember 2025. Kini dengan rekam jejak panjang di dunia keuangan, bisnis, dan juga politik, publik kembali menaruh perhatian pada langkah baru Thomas di Bank Indonesia. Pertanyaannya, apakah pengalaman dan latar belakang Thomas cukup untuk menjawab tantangan besar menjaga stabilitas moneter Indonesia? Tulis di kolom komentar ya sahabat Merdeka.